يا لقلب سرور قد ولا بحبيب عمال أنا ما نولا بحبيب عمال أنا ما نولا يا لقلب سرور قد ولا بحبيب عمال كان لمن شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا واحترق في الحسن على مقام وتلا في ماله وتعالى صل عليه يا لقلب سرور وتولى بحبيب عمال أنا ولا لحظة العيون فيما اجتلته بشرا جميلا يزيح ظلالا وهو من فوق علمي ما قد رأته ربعة بشؤونه وكمالا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Kami ustadzah dari PPK Takwa Desa Wonopomo yang beralamat di RT 2 RW 2 Desa Wonopomo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo akan menyampaikan profil tentang PPK Takwa dengan model interview pada Mas Ustadz Firman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya mau bertanya tentang bagaimana sih sejarah berdirinya TPK Takwa Wonopomo ini dari awal sampai detik ini. Ya, terima kasih. Bahwa dulu pembelajaran Al-Quran itu ditempatkan di rumah-rumah dulu, ada di rumahnya Pak Ustadz Muzarif, ada di rumahnya Ustadz Suripto, ada di rumahnya Pak Slamet Rohmat. Dan dengan demikian ada santri-santri dari ketiga tempat pengajian yang berada di rumah, maka kami berinisiatif untuk dikumpulkan di satu tempat. Waktu itu di musola, karena belum ada TPK, belum ada gedungnya, sehingga ditempatkan di musola. Dan pada saat itu kami masih menggunakan metode yang dulu zaman pakai turutan Quran, atau istilahnya metode Al-Baghdadi, sehingga pakai metode yang alif fathah bapak abad dan lain sebagainya, dan dirasa kurang efektif karena anak tiap hari hanya bandungan. Istilah bandungan dalam bahasa Jawa ngaji bandungan itu satu santri maju, guru mulang, terus
yang lain nunggu dan seterusnya sampai akhir, sehingga masalah waktu juga kurang efektif dan kehadiran santri karena waktu itu memang belum ada absen dan lain sebagainya, sehingga sulit untuk dikontrol kehadirannya. Terus pada tahun 2010 kami beberapa orang, ada Pak Sugeng Rohmat, ada Pak Muzarif, ada Pak Suripto, ada Pak Yadi, Pak Slamet Prihadi, itu berkumpul di rumah saya untuk rembugan. Dan kami sepakat waktu itu menggunakan kiroati, sehingga ada pembelajaran ustadz-ustadzah yang menghadirkan dari koordinator kiroati tingkat Kabupaten Wonosobo yang berada di Jambian. Itu ada Ustadz Maksum, Ustadz Saifuddin. Itu tiap malam Rebu itu ustadz-ustadzah berkumpul dan pembelajaran kiroati. Seiring perjalanan waktu, dari kiroati ada persyaratan bahwa satu lembaga harus ada satu ustadz atau ustadzah yang punya syahadah. Kebetulan waktu itu Ustadzah Uswatun Hasanah sudah punya syahadah sehingga bisa berjalan. Dan perkembangan selanjutnya bahwa setiap ustadzah di metode kiroati harus sudah bersyahadah. Ternyata dari TPQ At-Taqwa tidak memenuhi persyaratan tersebut, sehingga kami pada tahun 2013 bergabung ke LNY Yambua Kabupaten Wonosobo, dan sampai saat ini masih berjalan. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu, dari jumlah santri dan pembelajarannya selalu meningkat. Terbukti awal kami menggunakan metode kiroati hanya sekitar 40-an santri yang potensial untuk ngaji, sehingga kami berharap generasi yang akan datang paling tidak bisa membaca Al-Quran, karena fenomena yang ada di Desa Wonokromo, orang seumur saya ke atas itu banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, sehingga akan sangat sayang dan sangat sayang sehingga kalau anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, itu yang jadi rugi adalah kita semua, orang tua, masyarakat, dan terutama generasi Islam yang akan datang. Sehingga kami dari PPQ At-Taqwa berinisiatif untuk bersama-sama dengan ustadz-ustadzah yang lain dan masyarakat mendirikan PPQ, dan kami juga berharap dari santriwati TPQ At-Taqwa bisa paling tidak itu bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid, kaidah makhorijul huruf, kaidah waraidul Quran dan lain sebagainya. Dan setelah mereka khatam itu masih dikumpulkan atau dikoordinir dalam satu tempat, yaitu di Diniyah, sehingga di sini juga terselenggara Diniyah bagi pasca khatam Al-Quran, masih berkumpul di PPQ untuk pembelajaran fikih dasar dan lain sebagainya terkait dengan kebutuhan beribadah untuk masyarakat secara umum. Terus yang ketiga, bagaimana proses belajar mengajar yang ada di TPQ ini? Proses belajar mengajar biasanya ada dibagi dua shift. Yang pertama untuk jilid pemula, jilid 1 dan jilid 2 dilaksanakan pada jam 4 atau setengah 4 sampai jam setengah 5. Itu bagi anak-anak yang masih jilid pemula, jilid 1 dan jilid 2. Terus anak jilid santri jilid 3, 4, 5, 6 dan tajwid setelah diniyah dilaksanakan ba'da maghrib sampai biasanya jam setengah 7 sampai jam setengah 8. Efektif terus pembelajarannya. Begitu anak masuk, diadakan bersama-sama membaca materi hafalan sesuai dengan jilid kelas anak masing-masing. Terus setelah itu diadakan peraga masing-masing. Biasanya per kelas itu ada
sekitar 15 menit peraga, terus setengah jam atau 30 menit itu individual, jadi sesuai dengan halaman masing-masing. Terus setelah itu peraga lagi kalau memungkinkan, kalau tidak biasanya karena kadang-kadang sudah pulang terus yang lain juga sudah tidak konsentrasi sehingga minta pulang, dan itu biasanya seperti itu. Baik, pertanyaan yang keempat, bagaimana sih peran masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran di TPK ini? Peran masyarakat alhamdulillah untuk di TPK At-Taqwa sini, peran masyarakat sekitar dan wali murid itu sangat mendukung, dan juga dari pemerintah yang ada di Desa Wonokomo sangat mendukung. Terbukti kami membangun TPK sudah 3 kali. Yang pertama itu yang sebelah barat lantai 1. Waktu itu memang setiap warga di RT 2, di warga di At-Taqwa sini dijatah setiap orang, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 50.000 waktu itu. Terus berjalannya waktu kami membangun yang sebelah barat itu lantai 2, itu ada beberapa orang yang sanggup pasir koral secukupnya, ada yang sanggup semen secukupnya, terus yang lain ada yang urunan, istilah urunan kayu, ada kerja bakti dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah bisa berdiri TPK yang sebelah barat, ada 2 lantai. Terus dengan perkembangan zaman, kemajuan TPK sini, karena banyaknya santri dirasa tidak cukup tempatnya, sehingga kami mengadakan membeli rumah yang dulunya di sini adalah rumahnya Pak Iswadi. Waktu itu pas ada acara Mauludan, kami menghimpun dana dari masyarakat sekitar 75 juta, sehingga sebagian untuk Mauludan, sebagian untuk beli pekarangan ini. Dan dari pekarangan itu Bapak Haji Pariono itu sampai infak sekitar 20-an juta untuk pembelian pekarangan. Dan kami membangun TPK itu tidak dijatah, jadi masyarakat tidak dijatah. Misalnya Pak Slamet 100.000, Pak Firman 1 juta dan sebagainya. Kami hanya begitu bangun, siapapun yang mau beramal dipersilahkan. Alhamdulillah sampai jadi yang TPK yang sebelah timur ini lantai 3 itu sudah jadi, sampai ya meskipun belum sempurna, tapi alhamdulillah itu semua dari partisipasi masyarakat, dan itu swadaya murni. Tidak sedikit pun kami mengajukan bantuan ke pemerintah, karena rasa andar beni masyarakat. Kalau sudah biasanya TPK ada bantuan dari pemerintah, itu rasa andar beni dari masyarakat itu kurang. Terbukti di beberapa TPK yang lain seperti itu. Kami tidak ingin seperti itu, karena dari masyarakat juga ada beberapa orang yang tidak setuju, sehingga meskipun seberat apapun kami gotong bersama masyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini peran serta masyarakat sangat mendukung, baik secara moral maupun yang lain. Terus kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat biasanya setiap malam Ahad Pon, semua wali santri dikumpulkan untuk mujahadah bersama dan berinfak. Kebetulan dari TPK juga tidak menarik atau memungut syariah pada santri. Kami hanya infak dari wali santri pas berbarengan dengan acara mujahadah wali santri yang diadakan tiap minggu Kliwon, malam Ahad Kliwon. Pertanyaan terakhir, prestasi apa saja yang udah didapat sampai sekarang ini, Pak?
Untuk prestasi alhamdulillah kami TPK Taqwa sudah pernah menjuarai umum pada saat diadakan FASI Festival Anak Soleh Indonesia tingkat Kecamatan Musi Tengah, dan kebetulan waktu itu ditempatkan di TPK Taqwa. Juga TPK Taqwa juara umum waktu itu tahun 2018, dan rangkaian acara waktu itu ada halakoh Ustadz-ustadzah se-Kabupaten Wonosobo, bahkan ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari Magelang. Waktu itu Al-Mukarrom Simbah Ki Haji Ulil Albab Arwani sempat rawuh ke Desa Wonokromo, ke TPK Taqwa. Alhamdulillah berkahi untuk kita semua, dan mudah-mudahan kedepannya kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian sekilas tentang TPK Taqwa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.